1. Nama saya Sira Gita Nidaha. Nama saya Sira Susanti. Nama saya Nurul Rani. Saya Sri Mulyatowati. Dan saya Yusuf. Saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi sistem ekonomi. Latar belakang. Perekonomian merupakan aspek penting dalam kehidupan suatu negara karena berkaitan langsung dengan upaya pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia jumlahnya terbatas. Kondisi tersebut menuntut adanya pengaturan yang baik agar sumber daya dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Pengaturan inilah yang dikenal dengan sistem ekonomi. Apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan masalah ekonomi dan prinsip ekonomi? Yang ketiga, bagaimana hubungan sistem ekonomi dengan sistem sosial? Yang kelima, apa perbedaan sistem ekonomi liberal, kapitalis, sosialis, dan campuran? Dan yang keenam, bagaimana praktik sistem ekonomi di berbagai negara? Yaitu untuk mengetahui pengertian sistem ekonomi, untuk memahami masalah ekonomi dan prinsip ekonomi, untuk mengetahui hubungan antara sistem ekonomi dan sistem sosial, dan untuk memahami perbedaan sistem ekonomi liberal, kapitalis, sosialis, dan campuran, dan untuk mengetahui praktik sistem ekonomi di berbagai negara. Dan lanjutan selanjutnya akan dijelaskan oleh Abigail. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah cara atau strategi suatu negara dalam mengatur kegiatan ekonomi untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi produksi, pengelolaan sumber daya, dan distribusi barang serta jasa. Setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda, tergantung pada ideologi, kondisi alam, dan budaya masyarakatnya. Tidak ada satu sistem ekonomi yang sama. Ekonomi adalah kondisi ketika kebutuhan manusia yang tidak terbatas harus dihadapkan pada keterbatasan sumber daya atau alat pemenuhan kebutuhan. Masalah ekonomi muncul karena adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang terus berkembang dengan sumber daya yang jumlahnya terbatas dan tidak dapat diakses oleh semua orang. Akibat dari masalah ekonomi ini, manusia tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya sekaligus. Oleh karena itu, manusia harus menentukan pilihan berdasarkan tingkat kepentingan kebutuhan tersebut. Setiap pilihan yang diambil akan menimbulkan pengorbanan yang dikenal dengan istilah opportunity cost. Selanjutnya, sistem ekonomi dan sistem sosial. Sistem ekonomi merupakan mekanisme yang mengatur kegiatan produksi serta tujuan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi liberal dan kapasitas menekankan kebebasan individu dan kepemilikan swasta dengan mekanisme pasar sebagai penentu utama kegiatan ekonomi. Sistem ini mendorong efisien dan inovasi tetapi berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial. Sebaliknya, sistem ekonomi sosialis menempatkan negara sebagai pengendali utama perekonomian dengan tujuan pemerataan kesejahteraan. Namun, sistem ini sering mengurangi kebebasan individu dan efisiensi ekonomi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh White. Berdasarkan pembahasan pada waktu sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa yang dimana seluruh penting dalam menambah pemahaman terhadap konsep ini belajar. Melalui pembahasan tersebut dapat diketahui bahwa teori dan konsep yang ada saling berkaitan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bidang tertentu. Dengan memahami materi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Dibuka sesi tanya jawab kepada kelompok-kelompok. Baiklah, perkenalkan nama saya Desa Marlan. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, jika pertumbuhan ekonomi suatu negara tinggi, tetapi ketimpangan sosial justru meningkat, apakah sistem ekonomi tersebut dapat dikatakan berhasil? Indikator apa yang seharusnya lebih
prioritaskan dalam menilai keberhasilan sistem ekonomi? Perkenalkan, nama saya Triyomoto, perwakilan dari kelompok 2. Pertanyaan saya, seperti yang kalian tulis di bagian latar belakang, bahwa kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas, sedangkan sumber daya jumlahnya terbatas. Pertanyaan saya, dengan kondisi seperti itu, apakah menurut kalian sistem ekonomi benar-benar mampu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat tanpa menimbulkan ketimpangan? Kalau iya, bagaimana mekanismenya? Kalau tidak, berarti di bagian mana sistem ekonomi itu memiliki keterbatasan? Terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Timothy Kesi dari kelompok 5. Menanyakan suatu pertanyaan. Bagaimana sistem ekonomi dapat memengaruhi pola hubungan sosial dan tingkat kesejahteraan dalam suatu masyarakat? Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan. Kami dari kelompok 5, nama saya Martin Maga. Seperti yang tadi telah dijelaskan oleh kelompok, untuk menghadapi masalah ekonomi, manusia harus menerapkan prinsip ekonomi. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana prinsip ekonomi dapat menghadapi masalah ekonomi? Dan jika diterapkan di negara kita, menurut kelompok, apakah akan maksimal atau malah akan ada hambatan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Dan sekarang kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Baik, pertanyaan dari kelompok 3. Jika pertumbuhan ekonomi suatu negara tinggi tetapi ketimpangan sosial dan ekonomi besar, apakah sistem ekonomi tersebut dapat dikatakan berhasil? Indikator apa yang seharusnya lebih diprioritaskan dalam menilai keberhasilan sistem ekonomi? Nah, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi belum tentu menunjukkan sistem ekonomi tersebut berhasil. Karena jika ketimpangan sosial justru semakin besar, artinya hasil pembangunan tidak dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. Keberhasilan sistem ekonomi seharusnya tidak hanya dilihat dari angka pertumbuhan, tapi juga dari pemerataan pendapatan seperti tadi Pak meningkat, terus penurunan kemiskinan dan pengangguran, ada juga kesejahteraan masyarakat secara umum seperti pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup, dan juga keadilan sosial. Jadi indikator yang perlu diprioritaskan adalah kesejahteraan dan pemerataan, bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata. Jawabannya kami sudah pas. Sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, seperti yang kami tulis di bagian latar belakang, bahwa kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas, sedangkan sumber daya jumlahnya terbatas. Pertanyaannya, dengan kondisi seperti itu, apakah menurut kelompok, sistem ekonomi benar-benar mampu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat tanpa menimbulkan ketimpangan? Kalau iya, bagaimana mekanismenya? Kalau tidak, berarti di bagian mana sistem ekonomi itu memiliki keterbatasan? Jawaban kami, dengan kondisi kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan sumber daya yang terbatas, sistem ekonomi pada dasarnya tidak mampu menciptakan kesejahteraan yang sepenuhnya merata tanpa menimbulkan ketimpangan. Hal ini dikarenakan perbedaan kemampuan, akses, dan pilihan individu dalam memanfaatkan sumber daya akan selalu menghasilkan perbedaan hasil. Oleh karena itu, peran sistem ekonomi bukan menghapus ketimpangan, melainkan mengelola kelangkaan dan mengendalikan ketimpangan agar kebutuhan dasar manusia terpenuhi dan kesenjangan tidak bersifat ekstrim. Segenap kelompok 2 mengucapkan terima kasih sudah jelas. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Baik, pertanyaan dari kelompok 5. Bagaimana sistem ekonomi dapat memengaruhi pola hubungan sosial dan tingkat kesejahteraan dalam satu masyarakat? Jadi begini, tadi sempat dijelaskan bahwa sistem ekonomi itu bukan mengatur soal produksi dan distribusi barang, tapi juga berdampak langsung ke kehidupan sosial masyarakat. Sistem ekonomi yang diterapkan akan menentukan siapa yang punya akses ke sumber daya, bagaimana pendapatan dibagi, dan sejauh mana peran pemerintah di dalamnya. Nah, dari situ
pola hubungan sosial ikut terbentuk. Misalnya, kalau sistem ekonomi lebih menekankan kebebasan pasar, hubungan sosialnya cenderung kompetitif dan bisa memunculkan kesenjangan. Sebaliknya, kalau sistem ekonomi lebih menekankan pemerataan, hubungan sosialnya lebih mengarah ke kerjasama dan solidaritas. Jadi, intinya, sistem ekonomi sangat memengaruhi bagaimana masyarakat berinteraksi satu sama lain dan juga menekankan tinggi rendahnya tingkat kesejahteraan dalam satu masyarakat. Baik, jawaban dari kelompok 1 sudah bagus. Terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaan dari kelompok 4, bagaimana prinsip ekonomi dapat menghadapi ekonomi dan jika diterapkan di negara kita, menurut kelompok apakah akan maksimal atau malah akan ada hambatan? Menurut kelompok kami, jawaban yang telah kami share dengan prinsip ekonomi, masalah kalangan bisa dihadapi dengan cara menggunakan memilih kegiatan yang memberikan manfaat dengan pengorbanan seperti itu. Jadi, produksi diatur agar tepat guna, tidak boros dan sesuai kebutuhan. Jika diterapkan di Indonesia, prinsip ini bisa membantu meningkatkan kesejahteraan karena sumber daya dimanfaatkan lebih efektif. Namun, penerapannya belum tentu maksimal karena masih ada hambatan-hambatannya itu seperti yang pertama itu distribusi yang belum merata, yang kedua kualitas sumber daya manusia yang berbeda-beda, yang ketiga pengelolaan sumber daya yang belum optimal, dan yang terakhir kepentingan kelompok tertentu. Jadi, secara teori prinsip ekonomi sangat membantu, tetapi dalam praktiknya masih menghadapi kendala. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sudah memenuhi pertanyaan kami. Terima kasih. Baik, sesi pertama telah selesai dan sekarang kita masuk pada sesi pertanyaan kedua. Kepada kelompok-kelompok dipersilakan. Pertanyaan yang diberikan, saya Amelia dari kelompok 5. Saya akan bertanya, apakah sistem ekonomi campuran benar-benar mampu mengatasi kelemahan sistem kapitalis dan sosialis? Jelaskan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Riri Melani Putri, mewakili dari kelompok 2, ingin bertanya, jika semua sistem ekonomi memiliki kelebihan dan kekurangan, apa alasan paling kuat Indonesia tetap mempertahankan sistem ekonomi Pancasila di tengah globalisasi ekonomi? Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, saya Richard Srelani dari kelompok 4, ingin bertanya kepada kelompok tentang menurut kelompok bagaimana kebebasan individu memilih pekerjaan mendorong kemajuan dalam sistem pasar. Sekian, terima kasih. Adriana Laya, saya mewakili kelompok 3 untuk bertanya kepada kelompok. Dalam praktiknya hampir semua negara menerapkan sistem ekonomi campuran. Apakah kondisi ini menunjukkan kegagalan sistem ekonomi murni atau justru merupakan bentuk adaptasi agar sistem ekonomi tetap relevan? Jelaskan. Terima kasih. Jawab lagi pertanyaan dari kelompok ini. Pertanyaannya, apakah sistem ekonomi campuran benar-benar mampu mengatasi kelemahan sistem kapitalis dan sosialis? Jelaskan. Jawabannya, sistem ekonomi campuran pada dasarnya dirancang untuk menutupi kelemahan sistem kapitalis dan sosialis. Dari kapitalis, diambil kebebasan berusaha dan efisiensi pasar. Dari sosialis, diambil peran negara dalam mengatur dan menjamin pemerataan. Namun, sistem ini tidak selalu sempurna. Keberhasilannya bergantung pada sejauh mana pemerintah mampu mengatur pasar tanpa mematikan kreativitas, serta sejauh mana kebijakan negara benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat. Jadi, sistem ekonomi campuran bisa mengurangi kelemahan keduanya, tapi tidak sepenuhnya menghilangkannya. Jawabannya sudah pas. Terima kasih. Saat ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, jika semua sistem ekonomi memiliki kelebihan dan kekurangan, apa alasan paling kuat Indonesia tetap mempertahankan sistem ekonomi Pancasila di tengah globalisasi ekonomi?
Jawaban dari kelompok. Alasan Freeport Indonesia tetap mempertahankan sistem ekonomi Pancasila di tengah globalisasi adalah karena sistem ini sesuai dengan jati diri bangsa dan tujuan negara, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila menggabungkan efisiensi pada pasar dengan peran negara, tetapi tetap menempatkan kesejahteraan bersama di atas kepentingan individu. Di tengah globalisasi yang cenderung menekankan persaingan bebas, sistem ekonomi Pancasila berfungsi sebagai pengendali agar pembangunan tidak hanya sejajar pertumbuhan, tetapi juga pemerataan, kedaulatan ekonomi, dan perlindungan terhadap kelompok lemah. Itu pertanyaan, itu jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih atas jawabannya sudah tepat. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana kebebasan individu memilih pekerjaan mendorong kemajuan dalam sistem pasar? Kebebasan individu memilih pekerjaan dalam sistem pasar mendorong kemajuan karena setiap orang dapat mengembangkan bakat dan keahliannya sesuai dengan minat. Nah, hal ini meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan inovasi. Selain itu, persaingan antar individu dan perusahaan membuat kualitas kerja dan hasil produksi terus meningkat, sehingga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat itu. Baik, kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih untuk jawabannya yang lumayan bisa membantu pertanyaan yang tadi saya tanyakan. Terima kasih untuk kelompok. Kami akan menjawab pertanyaan terakhir dari kelompok 3. Ya, hampir semua negara menerapkan sistem ekonomi campuran. Apakah kondisi ini menunjukkan kegagalan sistem ekonomi murni atau justru merupakan bentuk adaptasi agar sistem ekonomi tetap relevan? Jelaskan. Jawabannya, kondisi ini lebih menunjukkan adaptasi, bukan kegagalan. Sistem ekonomi murni, baik kapitalis maupun sosialis, memiliki kelebihan, tapi juga memiliki kelemahan jika diterapkan secara penuh. Karena itu negara-negara menggabungkan unsur pasar dan peran pemerintah agar lebih seimbang. Pasar mendorong efisiensi dan inovasi, sementara negara menjaga pemerataan dan melindungi kepentingan umum. Jadi, sistem ekonomi campuran muncul sebagai bentuk penyesuaian agar sistem tetap relevan dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Terima kasih. Terima kasih untuk jawaban yang sudah diberikan oleh kelompok. Jawabannya sudah tepat dan jelas. Demikian presentasi dari kelompok kami.